وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu sekalian, Allah Ta'ala jami'an. Alhamdulillah, malam ini malam Sabtu, malam yang ke-23 dan Dzulhijjah 1443 Hijriah. Kembali dengan izin Allah dan taufiknya kita bermajlis untuk sama-sama membaca dan menelaah hadis-hadis yang datang dari Nabi kita yang cinta Rasulullah Muhammad SAW. Hadis-hadis beliau yang terkait dengan akhlak dan budi pekerti beliau, juga terkait dengan sifat fisik serta kehidupan dari Nabi kita SAW. Hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam buku yang berjudul dengan Syama'il An-Nabi. Pembahasan kita jamaah sekalian dalam beberapa pertemuan masih dalam pembahasan tentang lauk pauk Rasulullah SAW. Bab ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masih tersisa pada kita beberapa hadis di bab ini dan bisa diselesaikan yang pada malam hari ini. Baiklah, kita mulai dengan membaca hadis yang ke 172. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Al-hadits ats-tsani ba'da 100. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخلق. Hadis yang pertama, hadis yang ke-172, hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, ni'mal idamu al-khalq, sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Sanad hadis ini yang baru kita dengarkan tadi ada kelemahannya. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Sufyan bin Waki'. Yang Sufyan bin Waki' ini anak dari Waki' bin Jarrah dan bapaknya seorang imam dalam bidang hadis, imam dalam bidang zuhud dan yang lainnya. Namun anak beliau ini Sufyan lemah dalam riwayatan hadis. Karena itu hadis ini ada kelemahannya. Juga Abu Bakar bin Al-Mu'ammal dilemahkan oleh para ulama kita. Dari segi sanad hadis ini lemah, namun maknanya didukung oleh riwayat yang sudah pernah kita bahas, bahwa Nabi kita memang sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sebaik-baik lauk adalah cuka. Dan kita sudah jelaskan bahwa makna sebaik-baik lauk adalah cuka itu menunjukkan sifat qanaah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia menerima apa yang ada yang tersedia di rumahnya, bukan pernah menuntut yang macam-macam kepada keluarganya atau istrinya. Dan itu tidak berarti bahwa memang lauk yang paling beliau sukai adalah cuka, ya. Dan kita sudah jelaskan yang lalu tentang sebab disampaikannya hadis ini ketika beliau datang ke rumahnya dan tidak ada sesuatu yang bisa dimakan bersama dirinya kecuali al-khalq, yang cuka. Maka beliau bersabda dengan sabda ini. Ya.
الحديث الثالث والسبعون بعد المئة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت عن حمزة الثماني عن الشعبي عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ فقلت: لا، فسمي باسمي وخلد، فقال: هات ما أرأيتم من ألم فيه خلد. Hadis yang kedua, hadis yang ke-173, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Ummu Hani, Ummu Hani bintu Abi Thalib radhiyallahu taala anak perempuan dari Abu Thalib, saudari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ummu Hani mengatakan, "Dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi SAW pernah mendatangi beliau di rumahnya dan berkata, faqala a'indaki syai'un, adakah sesuatu di rumahmu, di rumah ini yang bisa dikonsumsi, yang bisa dimakan, yang bisa dicicipi? Faqultu, aku berkata, kata Ummu Hani, la, tidak ada, illa, kecuali khubzun yabis, kecuali roti kering saja. Wa khallun, dan pakai apa makan rotinya? Wa khallun, pakai cuka. Faqal, kata Nabi SAW, hati, berikan kepada saya makanan tersebut. Ma akfara baitun, tidaklah satu rumah itu kosong, ya, sepi, min udmin, dari lauk pauk, fihi khallun, selama ada cuka di dalamnya. Hadis ini sebenarnya juga dari segi sanadnya ada kelemahan, ya. Di situ ada Thabit Abu Hamzah As-Sumali, ya, dilemahkan oleh para ulama kita. Namun lagi-lagi hadis ini kita katakan secara makna sahih didukung oleh beberapa riwayat-riwayat yang telah lewat atau hadis-hadis yang lainnya. Berapa hal yang bisa kita fahami dari hadis ini? Hadis ini menunjukkan bagaimana sifat qanaah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika beliau datang, ya, ke rumah keluarganya dan bertanya tentang apa yang tersedia, ya, dan ini tidak menunjukkan atau hal ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang tidak mengapa, ya, ketika kita berkunjung di keluarga yang memang sudah akrab dengan kita, artinya sudah merupakan keluarga dekat. Tidak mengapa kita bertanya tentang makanan yang tersedia padanya. Lalu ketika dijawab bahwa tidak ada apa-apa, ya, jadi tidak ada yang kita punya kecuali roti kering saja, ya, roti kering dan cuka. Jadi ini dianggap tidak ada apa-apa di situ, ya. Jadi Ummu Hani bilang tidak ada, ya, cuma roti dan roti kering. Itu pun rotinya bukan roti empuk, ya, tapi roti kering. Dan kalau sangat kering itu roti di sana, Masya Allah, ya, bisa dipakai kadang untuk memukul kadang, ya, kalau sudah kering sekali, keras, ya. Lalu dan pakai apa? Ya, bukan pakai mentega, bukan pakai keju, bukan pakai mesis dan yang lainnya, tapi roti dan cuka, ya, roti dan cuka. Apa jawaban Nabi SAW? Beliau mengatakan, berikan, ya. Siap, ya, tidak apa-apa. Kasih saya. Ma akfara baitun min udmin fihi khallun. Tidak dikatakan satu rumah itu tidak ada lauk pauknya, tidak ada apa-apanya selama ada cuka. Ya, artinya apalagi kalau ada yang lebih dari itu. Tapi tidak pantas kita mengatakan tidak ada apa-apa di rumah ini selama masih ada cuka. Ya, jadi ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang ada keadaan sebagian kita mungkin ke rumahnya, ya, dia melihat tidak ada sesuatu yang bisa dicicipi kecuali mungkin sedikit, ya. Lalu sedikit ini tidak dianggap ada, ya, padahal seharusnya kita bersyukur dengan apa yang tersedia walaupun sedikit. Jadi walaupun cuka itu sudah ada lauk pauknya itu, ya. Selama masih ada yang bisa dimakan. Mungkin ada, tidak ada kecuali nasi saja dan
apa? Sambal terasi umpamanya. Garam. Garam. Wah, Masya Allah. Tidak ada apa-apa kecuali nasi dan garam. Ya, maka kita katakan, ya, selama ada garam maka sudah ada lauk pauk di rumah kita. Ya. Ini mengajar kita untuk tahu bersyukur, dan ini perlu dihidupkan, ya, perlu diajarkan kepada setiap keluarga, entah sang suami atau sang istri atau anak-anaknya, ya, agar kita tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Tentu saja, ya, tentu saja tidak berarti mengajak kita, ya, untuk malas berusaha, ya. Namun kita diajarkan dari hadis ini untuk tahu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah takdirkan untuk kita, tentu saja setelah kita berusaha mencari rezeki-rezeki yang halal yang Allah mudahkan untuk kita. Fadal. الحديث الرابع والسبعون بعد المئة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الحمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اقرأ الذي بعده. الحديث الخامس والسبعون بعد المئة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Ya. Kemudian kita mendengarkan pembacaan dua hadis. Hadis yang ke-174 dan hadis yang ke-175. Dan dua-duanya hadis yang sahih, ya, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang ke-175 datang dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dan hadis yang ke-174 dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan hadis yang ke-175 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan lafadznya sama, di mana Nabi SAW bersabda, fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha ala nisa, dibandingkan wanita-wanita yang lainnya. Kafadli as-saridi, bagaikan keutamaan as-sarid, ala sairit ta'am, dibandingkan seluruh jenis makanan yang ada, ya, dibandingkan seluruh jenis makanan yang ada. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kesukaan Nabi SAW terhadap yang dinamakan as-sarid, ya, as-sarid. Jadi hadis ini disebutkan dalam bab tentang makanan atau tentang lauk pauk Rasulullah SAW untuk mengisyaratkan bahwa salah satu makanan yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah apa yang dinamakan dengan as-sarid. As-sarid itu dia adalah dari roti yang berkuah, ya. Jadi roti yang kadang ditumbuk-tumbuk dengan yang dihaluskan, lalu dicampur dengan kuah daging. Kadang kuah saja, dan kadang banyak atau ada dagingnya, yaitu namanya as-sarid. Ini bagi orang Arab termasuk makanan yang paling disukai, ya, termasuk makanan yang paling disukai. Jadi daging yang berkuah atau kuah daging, ya, kadang tanpa dagingnya, lalu dimakan dengan roti yang telah dihaluskan dan dimasukkan ke dalam kuah tersebut. Ya, tidak ada anunya, ya, tidak ada gambarnya, bisa lihat. Ya, nanti silakan lihat masing-masing, ya, bisa cari di Google itu gimana gambarnya tadi. Tentu saja
modelnya di zaman dulu dengan zaman sekarang sudah beda ya. Kalau zaman sekarang mungkin sudah makin banyak jenis dagingnya ya. Jadi intinya adalah kuah daging yang tentu saja secara umum dia adalah makanan yang disukai ya oleh manusia. Dan Nabi kita SAW dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Bukan dibandingkan dengan istri-istri beliau saja, tapi dibandingkan dengan seluruh wanita yang ada. Ya, dibandingkan seluruh wanita yang ada. Tentu saja juga kalau sudah lebih afdal dibandingkan istri-istri yang lain, maka bagaimana lagi dengan wanita-wanita yang lain? Cuma apakah yang dimaksudkan wanita ini adalah khusus umat Nabi Muhammad SAW atau juga lebih luas termasuk dari umat-umat terdahulu? Ya, masalahnya karena dalam beberapa hadis juga dijelaskan ada umat-umat terdahulu yang memiliki wanita-wanita yang juga wanita yang paling mulia, khairun nisa, ya, yaitu Maryam dan Asya bintu Muzahim, istri dari Fir'aun. Ya, Maryam bintu Imran, dia yang Allah sebutkan ya ibu dari Nabi Isa alaihissalam, dan istri dari Fir'aun Asya bintu Muzahim, dan Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini wanita-wanita yang afdal di seluruh alam ya, wanita-wanita yang afdal di seluruh alam. Maka hadis ini bisa difahami ya, bisa difahami mencakup seluruh wanita yang ada, entah di zaman Nabi SAW, artinya umat Nabi SAW, ataukah yang dimaksud ya entah berlaku secara umum seluruh wanita zaman dahulu dan zaman umat Nabi Muhammad SAW, atau khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan banyak ya riwayat-riwayat juga yang mendukung bahwa ini adalah khusus untuk wanita di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu pun ada pengecualian antara Aisyah dan Khadijah ya. Untuk istri Nabi SAW pun ada khilaf yang kuat antara mana yang lebih afdal, apakah Khadijah atau Aisyah radhiyallahu taala anhumah. Ala kulli hal, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa dibandingkan wanita-wanita yang lain, beliau adalah termasuk wanita yang paling mulia. Dan beliau dipermisalkan dengan permisalan ini. Dan Nabi kita kadang membuat permisalan untuk menerangkan pernyataan yang beliau katakan. Ya, seperti ketika beliau memisalkan atau Abdullah bin Abbas ya memisalkan tentang bagaimana kedermawanan Nabi SAW, bahwa dermawannya Nabi kita SAW itu lebih dari angin yang berhembus ya, minarihi al-mursalah. Kenapa diibaratkan seperti itu? Karena angin yang berhembus itu cepat berhembus ya. Nabi kita kedermawanannya lebih daripada angin yang berhembus, artinya lebih cepat tanggap ya terhadap kebutuhan-kebutuhan umatnya. Beliau selalu peduli dan ringan tangan untuk membantu umat manusia secara umum. Dan juga karena angin yang berhembus itu dia berhembus ke segala arah, tidak mengenal tempat-tempat tertentu ya. Dan ini menunjukkan kedermawanan beliau yang sifatnya umum dan termasuk dirasakan oleh umat selain umat Islam. Permisalan ini untuk menjelaskan tentang bagaimana kedermawanan beliau. Beliau juga, Nabi kita memisalkan orang beriman dengan pohon kurma umpamanya ya. Juga beliau memberikan permisalan tentang ukhuwah seperti tubuh yang satu dan seterusnya. Di sini beliau memisalkan Aisyah dengan makanan ya. Karena makanan adalah sesuatu yang disuka ya. Dan jenis makanan banyak, tapi ketika beliau memisalkan Aisyah dengan makanan yang paling makanan yang disebut dengan as-sarid, dan beliau mengatakan ini makanan yang paling enak, menunjukkan bahwa kesukaan beliau kepada as-sarid sebagaimana kesukaan beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam permisalan itu tidak harus sama ya, tidak harus sama dalam segala hal.
Jadi jangan pahami bahwasanya berarti Aisyah mungkin modelnya seperti makanan, ya. Tidak seperti itu, ya, karena permisalan itu dikatakan oleh ulama kita, kaidah dalam permisalan tidak harus sama dalam seluruh hal. Sebagaimana kalau dikatakan khataba alal mimbar asad, ya. Ada seorang yang berkhutbah seperti singa. Jangan difahami bahwa mukanya seperti singa, ya, tapi tentang bagaimana semangatnya berapi-api pada saat berkhutbah. Dan juga mukmin dengan mukmin yang lainnya diibaratkan seperti cermin, ya. Jangan disangka bahwasanya mukmin itu semuanya mirip cermin mukanya, ya. Tapi bagaimana bisa saling bercermin, ya, saling memberikan penjelasan tentang bagaimana kelebihan dan kekurangan dari saudaranya. Demikian pula ini, ya, ketika dipermisalkan Aisyah dibandingkan wanita yang lain dengan permisalan as-sarid dibandingkan jenis makanan yang lain, menunjukkan bahwa di antara makanan yang paling disukai Nabi SAW adalah as-sarid. Adapun kesukaan beliau terhadap Aisyah tidak diragukan lagi. Ya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma tanya, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa manusia yang paling kamu cintai wahai Rasulullah? Ini pertanyaan tentang manusia yang paling kamu cintai, entah laki maupun wanita. Dikatakan Aisyah. Aisyah yang paling saya cintai. Summa man, kemudian siapa? Lalu dikatakan abuha, bapak beliau, ya, dan seterusnya. Jadi ini penjelasan, ya, hadis ini ditempatkan dalam bab tentang lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan bahwa salah satu makanan atau lauk pauk yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah roti yang dicampur dengan kuah daging atau yang lebih dikenal dengan as-sarid. Ya, fadal. الحديث السادس والسبعون بعد المئة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سحيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من ثور أقط من أكلي، ما عندكم من أكلي؟ توضأ من أكلي، توضأ من ثور هنا. لا يوجد أكل من أكل أقط، من أكل ثوري أقط. أيوه. Dari penjelasan tentang nuskha yang lain? Tidak ada? لا في سقط. Ada yang tu? Tidak ada akal. Akalnya tidak ada. Oh ya, labas. Ulangi. Annahu ra'a. وفي بعض النسخ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. Ya. Hadis yang ke-176, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, berwudu, min akli sauri aqit, disebabkan beliau memakan potongan dari aqit, ya, keju. Summa ra'ahu akala min katifi sya. Kemudian beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan katif syah, ya, bagian katif, ya, bahu dari domba atau dari kambing. Summa shallah, kemudian beliau salat, walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa hal. Pertama, lauk pauk dari Nabi SAW. Jadi hadis ini tentu saja disebutkan tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan kepada kita berbagai jenis lauk pauk yang pernah dicicipi, yang dinikmati oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah beliau makan keju, ya, keju. Saur yang dimaksudkan sini adalah kita'ah, ya, min aqid.
Dan yang lainnya adalah makan domba atau kambing. Nah, ini sering ya. Dan di sini dikatakan min katif ya, bagian katifnya, bagian bahu dari kambing atau domba tersebut. Kemudian hal yang lain yang disebutkan dalam hadis ini adalah tentang wudu ya. Ulama menjelaskan bahwa wudu yang disebutkan dalam hadis ini ada dua jenis. Pertama, wudu dalam makna bahasa dan wudu dalam makna syariat. Apa itu wudu dalam makna bahasa? Wudu dalam makna bahasa adalah mencuci tangan dan mencuci mulutnya ya, mencuci tangan dan mencuci mulut. Sedangkan wudu dalam makna syariat adalah berwudu sebagai yang mana yang kita ketahui ya, mencuci atau mengusap, sebagian mencuci, sebagian diusap anggota tubuh kita yang harus kita cuci atau usap pada saat kita berwudu. Yang mana wudu dalam makna bahasa dan yang mana wudu dalam makna syariat? Wudu dalam makna bahasa ini perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mengatakan bahwa Nabi SAW berwudu setelah makan keju. Ini tidak difahami bahwa kalau makan keju itu batal wudu, ya. Bukan seperti itu dipahami, tapi yang dimaksudkan beliau berwudu di sini adalah mencuci tangan beliau. Ya, jadi dijelaskan bahwa makna wudu di sini seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW ketika memakan keju, setelah itu beliau mencuci tangannya dan juga mungkin mencuci mulutnya. Jadi wudu yang dimaksudkan wudu dalam makna bahasa, yaitu mencuci tangan dan mencuci mulutnya. Itu saja, bukan berwudu dengan seluruh anggota wudu yang kita ketahui. Maka di sini tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Tidak mengherankan bahwa wajar ketika makan kadang kita mencuci tangan dan mulut kita. Dan tidak difahami bahwa keju adalah sesuatu pembatal wudu ya. Jadi jangan fahami hadis ini secara zahirnya bahwa makan keju itu sebagai pembatal wudu kita. Tidak seperti itu. Karena yang dimaksudkan adalah wudu dalam makna bahasa itu sekadar mencuci tangan dan mulut kita. Adapun yang kedua, wudu yang kedua yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW makan daging domba atau daging kambing, kemudian beliau tidak berwudu lagi. Maksud beliau adalah tidak berwudu seperti wudu untuk sholat, ya, wudu dalam makna syariat. Dan ini penegasan bahwa makan kambing atau makan domba tidak membatalkan wudu, ya. Seorang kalau sudah makan daging atau daging kambing atau daging domba, maka tidak harus lagi dia berwudu. Beda dengan kalau dia makan daging unta, ya, seperti yang biasa kita jelaskan tentang masalah ini. Ya, fadhal. الحديث السابع والسبعون بعد المئة قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها بتمر وسبيق. Ya. Kemudian riwayat berikutnya, hadis yang ke-177, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyah. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah ala Safiyah terhadap pernikahan beliau dengan Safiyah bintu Huyai dengan tamar, dengan menyuguhkan konsumsinya adalah tamar, kurma, wasawiq, ya, dan sawiq. Jadi sawiq itu adalah gandum, ya. Jadi semacam, ya, terbuat dari gandum dan tepung, ya. Jadi semacam roti, ya. Semacam roti. Hadis ini, jamaah sekalian, menjelaskan kepada kita tentang sedikit kisah
walimahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Sofia bintu Huyai, ya, seorang anak dari pembesar Yahudi yang beliau nikahi pada saat selesai perang Khaybar, ya, di tahun ke-7 Hijriah. Dan beliau menjadikan maharnya adalah membebaskan Sofia. Sebenarnya awalnya ketika selesai perang Khaybar, lalu dibagi ghanimah dan tawanan, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi minta kepada Nabi SAW untuk mengambil Sofia sebagai budaknya. Dan Nabi menyetujuinya. Namun datang sebagian sahabat kepada beliau bahwa Sofia itu anak bangsawannya orang Yahudi, ya. Cuma engkau yang cocok untuk menjadikannya sebagai budak, ya. Dan juga Sofia memiliki banyak kelebihan tentunya. Maka sebagian jadi, ya, tanda kutip, ya, kecemburuan dan hasad di antara para sahabat, kenapa Dihya mengambilnya, maka lebih baik kalau engkau yang mengambilnya. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memanggil kembali Dihya dan mengatakan pilih yang lainnya, dan akhirnya beliau menjadikan Sofia sebagai budak beliau dan beliau bebaskan. Dan ketika beliau bebaskan, inilah yang beliau jadikan sebagai mahar untuk menikahi Sofia bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha di tahun ke-7 Hijriah. Dan tentu saja sunnah ketika menikah adanya walimah, ya. Dan walimah itu adalah apa itu walimah? Buat hidangan makanan, ya, menyuguhkan makanan. Apa yang harus disuguhkan? Kambing, unta, atau sapi, ya, atau ayam? Bisa ayam, ya. Ternyata tidak harus sampai seperti itu, ya. Walaupun memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Jabir, "Aulim walau bisyah," ya. Buat walimah walaupun cuma kambing saja, ya. Sudah cukup itu, tidak usah harus unta. Tapi beliau sendiri mempraktekkan, beliau pernah mengadakan walimah hanya dengan kurma saja, ya, kurma. Dan dengan adonan roti, ya, gandum dan yang semacamnya. Antum pernah hadir walimah seperti itu? Ya. Jadi maksudnya siapa saja yang nikah, dan kalau sederhana saja yang dia mampu, ya, ini kalau seperti ini insya Allah tidak terlalu tinggi uang naiknya ini, ya. Karena kan uang naik biasanya mahal itu karena masalah walimahnya, ya, acara pestanya. Ini hanya seperti itu, ya. Jadi bisa, ya, manusia yang paling mulia saja acara walimah yang seperti ini. Ya. Jadi maksud dari penyebutan hadis ini di bab tentang lauk pauk Rasulullah SAW, bahwa di antara lauk pauk Rasulullah adalah sawiq dan tamar, ya, di antara makanan yang pernah disuguhkan, dihidangkan di hidangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjamu para tamunya adalah tamar dan sawiq, ya. Jadi ada yang mengatakan begitu bisa walimah dengan gula-gula saja, ya, karena tamar ini bagikan gula-gula, ya. Fadal. Masih bisa? Ya, masih bisa. الحديث الثامن والسبعون بعد المئة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنه أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. ويحسن عندك ويحسن لا بس يحسن ويحسن أكله. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم. قال: بلى اصنعيه لنا. قال:
فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه يعجب النبي النبي صلى الله عليه وسلم في نسخة رسول الله صح؟ ذكر في نسخة رسول الله لا لا ما ذكر بس وفي بعض النسخ فقالت هذا مما كان يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. Ya. Jamaah sekalian, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-178. Hadis ini sebenarnya ada sedikit kelemahannya, walaupun kelemahannya tidak terlalu berat, ya. Fudail bin Sulaiman ini sodok tapi sering keliru dalam periwayatan, dan ada Ubaidullah bin Ali bin Abi Rafi' Maula Rasulullah, beliau dikatakan lainul hadis, ya, artinya kelemahannya, ada kelemahan tapi ringan kelemahannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang 3 sahabat yang mulia, 3 sahabat yang juga merupakan kerabat Rasulullah SAW, dan 3 sahabat yang merupakan anak-anak kecil, ya, di zaman Nabi SAW, yaitu Hasan bin Ali, cucu dari Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Abbas, sepupu dari Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Ja'far, anak dari Abdullah bin Ja'far, ini Ibnu Ja'far, Abdullah bin Ja'far, anak dari Ja'far bin Abi Talib, keponakan dari Nabi SAW. Jadi ini semua kerabat dari Nabi, ya, dan mereka adalah min sigaris sahabat, termasuk sahabat-sahabat yang waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka masih di bawah umur balik, ya. Jadi Hasan bin Ali cucu beliau, Abdullah bin Abbas sepupu beliau, dan Abdullah bin Ja'far keponakan beliau, tapi semuanya sebaya. Mereka pada satu hari mendatangi Salma, ya, Salma ini nenek dari Ubaidullah bin Ali, dan Salma ini adalah maula dan khadimah Rasulullah SAW. Dulu beliau adalah termasuk budak yang dibebaskan oleh Nabi SAW dan termasuk pelayan Nabi SAW. Ada apa 3 anak muda ini mendatangi Salma, pelayan Nabi SAW? Ternyata mereka bertiga datang dan mengatakan kepada Salma, isna'i lana ta'aman, buatkan kepada kami, masakkan kepada kami atau buatkan untuk kami makanan, mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhsinu aklahu, dan beliau suka memakannya, ya, dan beliau bagus cara makannya, artinya beliau suka makan itu. Faqalat, kata Salma, ya bunai, wahai anak-anakku, la tashtahihil yawm. Kalau seperti sekarang ini, kalian itu tidak suka makanan yang pernah dimakan Rasulullah. La tashtahihil yawm. Kamu tidak suka makanan itu. Qal bala isna'ihi lana. Tapi 3 anak muda ini yang memang suka untuk mengikuti Nabi SAW mengatakan, tidak, tetap buatkan kami makanan seperti itu. Kami mau coba mencicipi apa yang pernah dicicipi dan disukai Nabi SAW. Qal, akhirnya karena mereka bersikeras, ya, untuk mau mencoba makanan yang dicicipi oleh Nabi SAW dan disukai, maka fa akhadat syai'an min sya'irin. Maka Salma ini beliau mengambil gandum, ya. Fa tahanathu, maka beliau tahan, ya, apa namanya, menumbuk-numbuk, ya, dan menggiling, ya, menggiling. Tahan itu yang ditumbuk-tumbuk dan digiling adonan roti atau gandum tersebut.
thumma ja'alathu fi qidr, kemudian dimasukkan ke dalam periuk, wa sabbat alaihi syai'an min zait, lalu diberikan di atasnya atau dicampurkan dengan zait, dengan minyak zaitun. Wa daqqat al-fulful wan nawabil, dan dicampurkan dengan beberapa rempah-rempah, ya, beberapa rempah-rempah. Ini fulful dan nawabil ini jenis rempah-rempah. Jadi ada bumbu-bumbunya juga. Faqarrabathu ilaihim, lalu Salma mendekatkan kepada anak-anak muda itu tadi yang mau cicipi makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kata Salma, hadza mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara makanan yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhsinu aklahu, dan beliau makan, ya, enak, ya, beliau makan dengan makanan ini, ya, beliau menikmati makanan tersebut. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Di antaranya adalah semangat para sahabat, dan lebih khusus 3 pemuda soleh tersebut, 3 pemuda ahli ibadah, 3 pemuda yang semangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada hal-hal yang sebenarnya tidak harus diikuti, ya. Jadi tidak harus dipaksakan kesukaan kita terhadap makanan, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyukai satu makanan, dan beliau tidak pernah mengharuskan kita juga suka makanan yang beliau sukai, kecuali kalau beliau sebutkan tentang keutamaan-keutamaan khususnya, ya, seperti umpamanya tentang keutamaan kurma, keutamaan rutab umpamanya, ya. Adapun makanan-makanan yang tidak ada keutamaan khusus yang beliau suka dan beliau makan, beliau cicipi, beliau konsumsi, tidak ada keharusan. Tapi begitulah makna cinta kepada seseorang. Kita berusaha untuk suka dengan apa yang juga dia sukai. Ya, bukankah itu yang ditunjukkan para orang-orang yang tergila-gila dengan kadang, ya, tokoh-tokoh yang dia cintai, ya, dia ngefans dengannya. Kadang anak-anak muda pokoknya semua dia tanya, gimana itu kehidupannya tokoh tersebut, ya. Kadang tokoh artisnya, ada kadang tokoh pemain bolanya, yang semua pakaiannya dia mau ikuti, semua sepatunya apa mereknya, ya. Lalu termasuk makanannya, ya, makanannya semua dia mau tahu untuk dia ikuti. Maka yang seperti ini adalah salah satu bukti cinta yang tidak harus tapi tidak terlarang juga, ya, tidak terlarang. Ya, dan ini ada pada sebagian sahabat, ya, pernah kita baca tentang bagaimana Jabir, tentang Anas bin Malik, dan ini lagi tambahan, dan umumnya sahabat seperti itu, ya, umumnya sahabat seperti itu, berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, mencintai apa yang beliau cintai dan membenci apa yang beliau benci. Dan bukti bahwasanya tidak harus adalah ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak makan dop, ya, tidak makan dop itu, ya, semacam biawak itu, biawak gurun, ya, kadal, ya, kadrun, ya, ya, maksudnya dop itu, maka sahabat sampai juga hampir tidak makan, ya. Khalid bin Walid mengatakan langsung tidak jadi. Lalu Nabi kita mengatakan, kulu antum, makan antum, ya, antum kalau suka itu tidak ada masalah, makan saja. Saya tidak biasa, ya. Laisa bi ardi qaumi, ya, saya tidak biasa makanan seperti itu. Ini bukti bahwasanya dalam masalah makanan tidak harus kita mencontohi beliau, ya. Tidak apa-apa kita suka sesuatu yang beliau tidak sukai dan sebaliknya. Tapi sekali lagi juga tidak terlarang, ya, ketika ada yang mau mengikuti beliau dalam segala hal, ya. Jadi kalau ada yang bilang saya mau naik unta, karena Rasulullah juga pernah naik unta, Rasulullah tidak pernah naik mobil, ya, memang karena tidak ada mobil dulu di zaman itu. Lalu kalau ada orang mau naik unta, apa kita larang? Tidak ada masalah. Jadi kalau orang naik unta di pinggir-pinggir jalan tidak ada masalah, ya. Tapi jangan sampai dibilang itu harus, ya, jangan sampai dibilang itu sunnah. Kalau dia cuma mau bilang saya mau rasakan bagaimana apa yang pernah dirasakan Rasulullah, ya. Maka ini masalah-masalah yang sah-sah saja, ya. Tapi jangan sampai mengklaim bahwa itu sebagai sunnah yang ketika tidak dilakukan lalu dianggap orangnya tidak cinta kepada sunnah, ya, atau orangnya menyelisihi syariat. Salma, ya, dan mereka tahu siapa yang dulu tukang masaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak salah ketika mendatangi Salma yang juga memang notabene adalah pelayan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa itu.
Ketika mereka datang, mereka bilang, bikinkan untuk kami makanan yang disukai ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menikmati pada saat memakannya. Di sini kebijakan ya dan kepandaian dari Salma juga, beliau bilang, ya kamu kalau tahu kamu tidak suka itu ya. Jadi jangan bayangkan makanan beliau mewah, makanan beliau Masya Allah ya, makanan beliau sederhana, dan mungkin kalau saat sekarang kalian tidak suka itu ya, kan memang selera orang itu setiap zamannya berbeda-beda ya. Jadi selera anak muda sekarang beda dengan selera kita dulu ya. Kita dulu tidak ada makan makanan yang ya, dulu kita suka ya beroncong ya, suka ya pisang epe apa semua. Nggak tahu orang sekarang masih suka atau tidak itu ya. Masih suka juga? Oh, berarti Masya Allah ya. Dulu makanan-makanan kita sederhana ya. Masa orang-orang saat sekarang ini banyak yang tidak tahu makanan seperti itu. Beda makanan kita dengan makanan anak muda milenial saat sekarang ini. Jadi Salma bilang, mungkin kalau saya kasih tahu kalian tidak suka, tapi mereka bilang bikinkan saja, kami mau coba ya, kami mau coba. Maka ya Salma akhirnya buatkan, dan setelah dibuatkan ya, itu jenis makanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang beliau sukai, gandum ya, yang ditumbuk, yang digiling, lalu dicampur dengan minyak zaitun ya, lalu sedikit dengan rempah-rempah. Kira-kira kalau seperti sekarang apa itu? Ya. Itu yang disukai oleh Rasulullah, dinikmati ya. Maka ya 3 sahabat ini akhirnya juga memakannya ya. Ini menunjukkan bagaimana kesederhanaan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan makanan, dan menunjukkan juga bahwa seperti yang kita katakan, beliau juga menikmati apa yang tersedia untuk beliau ya, tersedia untuk beliau. Jadi kadang beliau makan daging karena tersedia. Kalau tidak ada masalah. Ya, apa yang ada tersedia. Jadi jangan sampai persoalan makanan persoalan yang terbesar ya. Jadi saat yang zaman saya tidak bisa berdakwah kalau tidak ada makanan ini ya. Saya pergi ke dakwah sana tidak disediakan makanan ini ya. Jangan sampai ada orang menceraikan istrinya hanya karena persoalan makanan ya. Jangan sampai orang bertengkar karena masalah makan. Makanya makanan sebagai wasilah saja ya. Jadi orang yang merdeka itu orang yang Masya Allah makanan jadikan wasilah ya, selama halal dan baik dia makan. Dan kalau ada yang makanan yang bergizi, yang bermutu, yang mahal, lalu dia dapatkan secara halal, maka juga dinikmati ya. Inilah sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kumpulkan semua hadis-hadis yang telah lewat dan hadis-hadis yang masih tersisa, kita akan dapatkan ternyata cukup beraneka ragam ya, jenis lauk pauk makanan yang pernah dimakan oleh beliau, tapi semuanya beliau dapatkan tidak dengan memaksakan diri ya. Apa yang ada, apa yang tersedia itulah yang beliau nikmati sebagai wujud kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya masih kita masih mau ya, tapi waktu sudah selesai ya. Bila kita cukupkan dulu, masih ada tersisa berapa hadis lagi dan bisa kita selesaikan di waktu yang akan datang. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.